Hai guys, kembali lagi bersama aku. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur film lagi nih. Judulnya The Green Inferno. Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang membentuk suatu organisasi pendemo yang ingin berdemonstrasi pada suatu perusahaan yang ingin mengambil gas alam di salah satu tempat yang berada di hutan Amazon. Dan perusahaan itu akan membabat habis pohon-pohon di wilayah itu untuk memperluas tempat pengambilan gas alam. Dan paling parahnya, mereka juga akan menggusur desa dan warga pedalaman yang berada di tempatnya akan mereka bunuh. Karena alokasi gas alam itu berada tepat di bawah desa itu. Dan kabarnya, warga pribumi yang tinggal di situ adalah suku yang kuno. Sehingga sekelompok mahasiswa ini berinisiatif untuk melindungi suku tersebut dan sekaligus membatalkan aksi perusahaan itu yang membabat pohon yang ada di situ. Dan ketika kelompok mahasiswa ini menjalankan aksinya, ternyata mereka berhasil. Namun saat di perjalanan pulang, pesawat mereka gunakan mengalami perusakan di baling-baling pesawat, sehingga mereka terjatuh di lokasi yang sama sekali tidak mereka ketahui. Dan ternyata itu adalah wilayah yang ditinggali oleh suku kanibal. Gimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya bisa menjadi channel yang berkembang dan menghibur. Dan like juga ya, komen jika kalian ingin merekomendasikan film yang ingin aku ceritakan selanjutnya. Enjoy! Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang bekerja menggunakan ekskavator sambil meratakan tumbuhan di sekitarnya. Dan di situ juga ada orang tua dengan seorang anak melihat ekskavator yang sangat besar dan kemudian mereka lari ketakutan dan film The Green Inferno pun baru dimulai. Diperlihatkan dua orang wanita yang sedang tidur bernama Casey dan yang sudah bangun bernama Justin. Justin terbangun karena mendengar keributan di luar asrama yang ternyata ada orang yang sedang berdemo. Singkat cerita, mereka pun bersiap untuk pergi kuliah. Dosen mereka menjelaskan kepada mereka semua bahwa ada satu suku yang menyunat anak perempuan. Alasan mereka disunat untuk membuktikan bahwa mereka adalah wanita dewasa. Wanita di suku itu biasanya disunat menggunakan pisau tajam, pecahan kaca atau beling. Dan wanita yang sudah disunat, kakinya dirapatkan dan diikat menggunakan tali untuk menjalankan proses penyembuhan selama 40 hari, jika lukanya bisa sembuh. Dan ketika selesai belajar, seseorang pria mendatangi Justin. Pria tersebut bernama Jonah. Jonah mengajak Justin untuk bergabung di organisasi mereka, yaitu kelompok yang ingin melindungi suku-suku pedalaman. Justin pun tertarik untuk bergabung di organisasi itu. Pada malam hari, organisasi yang dipimpin oleh Alessandro berkumpul di sebuah restoran dan mereka membicarakan tentang suku yang ingin mereka selamatkan. Alessandro pun menjelaskan kepada anggotanya mengapa suku itu yang ingin mereka selamatkan. Dan ternyata suku yang ada di pedalaman Peru, tepatnya di hutan Amazon, ingin dibunuh dan tempat tinggal mereka dihancurkan. Yang melakukan semua itu adalah perusahaan gas yang ingin mengambil gas alam yang ada tepat di bawah tempat suku itu berada. Dan kelompok Alessandro ingin melindungi suku itu karena suku itu adalah suku yang sangat kuno. Setelah Alessandro selesai menjelaskan, tiba-tiba Justin pun nyeletuk dengan mengatakan, So what's the plan? March to the jungle and starve yourself? semua anggota organisasi pun menatap Justin. Justin pun minta maaf. Namun Alessandro pun mengusirnya karena dianggap tidak menghargai organisasi itu. Besok paginya pun Justin menemui Alessandro dan dia memohon ikut bergabung di dalam organisasi Alessandro. Namun karena peristiwa semalam yang membuat Alessandro kesal, Alessandro tidak mengizinkan Justin untuk ikut bergabung. Justin pun mendesak Alessandro agar dia bisa bergabung dan ikut mengusir perusahaan gas itu agar mereka tidak membunuh suku pedalaman yang ada di sana. Alessandro pun melihat kepedulian Justin terhadap suku pedalaman itu dan dia pun mengizinkan Justin untuk ikut bergabung dan ikut mengusir perusahaan itu.
Malamnya organisasi itu pun berkumpul untuk membicarakan cara menyingkirkan perusahaan itu. Dan Alejandro mengatakan kepada mereka semua kalau mereka akan melakukannya dengan cara melakukan live atau siaran langsung agar seluruh dunia tahu apa yang dilakukan perusahaan itu kepada suku pedalaman yang ada di sana. Dan karena hal itu maka mereka akan aman. Dan mereka tidak akan dihukum atau dibunuh oleh perusahaan itu, karena apabila itu terjadi, seluruh dunia tahu dan perusahaan itu akan dijatuhi hukuman. Setelah bubar, Justin pun makan dengan Casey sahabatnya. Casey pun tidak mengizinkan Justin untuk ikut karena takut apa yang terjadi dengan Justin. Namun, Justin pun tetap membulatkan niatnya untuk tetap ikut. Keesokan paginya, Justin pun menyiapkan barang bawaannya untuk dibawa. Dan dia pun meminta izin kepada ayahnya. Ayahnya pun ingin mengirim nomor teman ayahnya yang juga seorang duta besar, agar apabila terjadi apa-apa, Justin bisa menghubunginya. Namun, Justin menolaknya dan dia pun menutup teleponnya. Justin pun pergi dengan mengenakan kalung terakhir pemberian ibunya. Dan Casey pun menemani Justin pergi menggunakan taksi menuju bandara. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Peru bersama dengan anggota organisasi. Setelah sampai, Alejandro pun berpelukan kepada seorang pria yang akan mengantarkan mereka semua di kota yang akan mereka tuju. Ternyata itu adalah teman Alejandro yang bernama Carlos. Carlos biasa mengantarkan organisasi Alejandro jika ingin melakukan kegiatan seperti ini. Singkat cerita, setelah mereka mengudara selama beberapa menit, akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Namun, mereka harus pergi ke pelabuhan untuk bisa sampai di tujuan. Mereka semua pun dengan segera naik becak motor yang ada di situ, dan mereka pun berangkat. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka singgah di sebuah restoran yang ada di tempat itu untuk mengisi tenaga mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah makan, mereka pun langsung berlari menuju pelabuhan dan menaiki perahu kecil yang ada di situ. Mereka pun mulai berjalan menyusuri sungai. Di pertengahan jalan, Justin dan Lars pun ingin membuang air kecil. Mereka pun diberi senjata untuk berjaga-jaga bila ada hewan liar. Setelah Justin dan Lars kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Menjelang beberapa lama, mereka semua melihat jaguar hitam yang sangat langka. Suku di sana mempercayai bahwa jaguar hitam adalah penjaga alam sehingga tidak boleh dilukai. Dan apabila kita melihat jaguar hitam, itu menandakan hal baik bagi yang melihatnya. Singkat cerita pun mereka telah sampai. Setibanya di daratan, mereka langsung mengganti pakaian mereka menggunakan pakaian khusus pekerja untuk menjadikannya sebagai samaran agar tidak ketahuan. Setelah selesai, mereka pun langsung pergi ke lokasi. Sampai di sana, mereka membagikan topeng untuk aksi mereka nanti. Setelah itu, mereka pun mengendap-endap menyeberangi para pekerja. Mereka melakukannya dengan tenang, sehingga gerak-gerik mereka tidak diketahui. Setelah itu, mereka membagikan rantai, pipa paralon, dan gembok beserta kuncinya. Mereka pun mengikatkan diri mereka di pohon, juga di beberapa alat berat. Setelah itu, mereka menggunakan topeng dan membuang kunci gemboknya. Namun di sini Justin belum mengunci dirinya karena gemboknya macet. Mereka semua pun menyiapkan HP masing-masing dan mulai melakukan siaran langsung. Justin yang panik terus mencoba mengunci gemboknya namun macet. Mereka pun berteriak, "Ini untuk suku Yahes, biarkan mereka sendiri." Suara mereka semua didengar oleh penjaga di situ sehingga penjaga pun mulai berdatangan. Namun karena rantai yang mereka pakai tidak bisa dilepas, penjaga itu pun pasrah. Namun karena melihat Justin yang rantainya belum diikat, salah satu penjaga itu pun menyandera Justin. Namun mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena siaran langsung telah dimulai dan seluruh dunia melihat. Akhirnya pimpinan perusahaan pun menelpon penjaga itu dan menyuruhnya membiarkan Alejandro dan kawan-kawan untuk pergi. Mereka pun senang karena aksi mereka berhasil. Namun tidak dengan Justin. Dia merasa kecewa dengan dirinya karena menganggap dirinya beban. Organisasi itu pun teriak kesenangan di dalam pesawat sambil meminum bir. Namun di pertengahan jalan, baling-baling pesawat itu pun rusak sehingga membuat mereka terjatuh. Sebagian dari mereka tewas, yang lainnya luka-luka.
Mereka pun mencoba mencari GPS yang mereka bawa. Namun pacar Alejandro melihat seseorang yang melintas. Dan saat wanita itu berteriak, dia pun ditembak menggunakan busur panah yang mengenai lehernya. Dan gadis itu pun tewas. Mereka semua pun dihujani tembakan oleh suku itu, yang membuat mereka pingsan setelah terkena tembakan. Mereka pun dibawa ke suatu tempat oleh suku itu, dan saat mereka tiba, semua orang suku itu mendatangi mereka. Nampak tempat itu sangat mengerikan. Di tempat itu, banyak ditemukan tengkorak kepala dan tubuh manusia yang digantung. Mereka pun ketakutan. Kini yang tersisa hanya Alejandro, Annie, Samantha, Jonah, Justin, Daniel, dan Lars. Mereka bertujuh dibawa menghadap pemimpin suku itu. Setelah itu Alejandro, Annie, Samantha, Justin, Daniel, dan Lars dibawa ke dalam sebuah kandang. Dan mereka dikurung di dalam kandang kayu tersebut. Jonah pun diberi minuman berwarna merah oleh suku itu. Jonah pun meminumnya. Jonah meminumnya karena ia pikir suku itu sedang menyembuhkannya. Dan Jonah pun nurut apa yang dilakukan suku itu padanya. Jonah pun dibaringkan di batu besar dan ikatan di tangannya dilepas. Dan segerombolan orang mulai memegangi Jonah. Jonah pun mulai panik karena seluruh tubuhnya dipegangi oleh suku itu. Ketua suku itu pun datang dan langsung mencungkil kedua mata Jonah dan memakannya. Darah pun keluar dari mata Jonah dan dia mengerang kesakitan. Lalu lidahnya juga dipotong dan dimakan oleh si kepala suku. Algojo pun datang dan memotong kedua tangan Jonah, kedua kaki, dan memenggal kepala Jonah. Justin dan kawan-kawan melihat temannya dimutilasi pun histeris ketakutan. Setelah tubuh Jonah dipotong-potong, ibu-ibu suku itu pun membawanya ke dapur untuk dibumbui dan dipanggang. Malamnya mereka pun berencana untuk kabur dari kandang itu. Samantha pun mencobanya, namun masih setengah badan yang keluar, lehernya pun langsung ditembak oleh seseorang yang ada di atas pohon. Mereka baru menyadari ternyata mereka dijaga ketat oleh suku itu. Keesokan paginya Justin pun terbangun karena seorang anak memegang kalung Justin. Dan dia pun memainkan kalungnya yang berbentuk seperti seruling kecil. Nampak anak itu sangat menikmati suara yang dikeluarkan seruling itu. Namun tiba-tiba Algojo pun datang dan membawa wanita saja. Annie, Samantha, dan Justin dibawa menghadap kepala suku. Mereka bertiga pun ditelanjangi dan hanya memakai bea saja. Kepala suku mulai menusukkan benda yang ada di jarinya ke dalam vagina mereka. Ternyata kepala suku itu mencari gadis yang masih perawan. Dan ternyata Justinlah yang masih perawan di antara mereka bertiga. Karena pada saat kepala suku itu menusukkan benda di vagina Justin, vaginanya mengeluarkan darah. Justin pun ditiup abu putih dan seketika Justin pun pingsan. Hujan pun turun. Samantha pun mencoba untuk kabur dan temannya pun membantu. Daniel pun mempunyai rencana supaya mengelabui penjaga itu. Daniel menyuruh Lars melemparkan HP yang dibawa Alejandro yang sebelumnya sudah memutarkan musik. Dan rencana mereka berhasil. Penjaga itu mencari asal suara dan Samantha berlari dan bersembunyi di dalam perahu kecil. Keesokan paginya Justin dimasukkan lagi ke dalam kurungan namun dengan badan yang berwarna putih dan warna merah di tengah jidatnya. Dan di sini kita melihat seseorang anak yang kakinya diikat seperti foto yang dijelaskan dosen Justin di awal film. Ternyata ini adalah suku Yahes. Anak-anak pun datang dan membawa mangkuk berisi makanan. Mereka pun mengambilnya. Mereka agak ragu memakannya. Dan Alejandro yang lapar langsung memakannya. Dan mengatakan itu adalah daging babi. Mereka pun langsung memakannya. Annie yang sudah menghabiskan makanannya melihat darah di mangkuknya. Dan ternyata daging yang mereka makan adalah daging Jonah. Seketika itu Annie langsung memecahkan mangkuknya dan melukai lehernya hingga dia tewas. Teman-temannya langsung menghampiri mayat Annie. Dan mereka berencana memasukkan ganja yang dibawa Lars ke dalam tubuh Annie agar mereka bisa melarikan diri. Setelah mereka memasukkan ganja di dalam tubuh Annie, Algojo pun datang dan dia melihat mayat Annie langsung membacoknya menggunakan senjata yang dia bawa.
Tube ini pun dibawa dan dimasak oleh suku itu. Semua orang pun memakannya. Karena kandungan ganja yang ada dalam tube ini, semua orang yang memakan dagingnya pun langsung pingsan. Mereka memanfaatkan kesempatan itu melarikan diri. Justin pun berhasil keluar bersama Daniel. Saat mereka membantu Lars keluar, Alessandro menarik Lars sehingga Lars pun jatuh dan tinggal bersama Alessandro. Daniel dan Justin pun gak mau nunggu lama dan mereka akhirnya berdua pergi kabur sebelum semua orang sadar. Lari yang jatuh pun dihampiri dua orang suku yang nge-fly karena efek ganja. Lars pun memberi lelucon kepada mereka, namun mereka malahan memakan tangan Lars. Lars pun mencoba melarikan diri, namun dia ditangkap dan dimakan oleh suku itu yang sedang nge-fly karena efek ganja. Justin dan Daniel yang sedang menyusuri sungai menemukan bagian pesawat yang tinggal di situ. Mereka pun terus berjalan dan melompat untuk menjangkau batu. Namun, karena kaki Justin yang tidak sampai, dia pun hanyut ke dalam air dan terbawa arus. Daniel pun berjalan menyelamatkan Justin dengan ranting kayu. Mereka pun meneruskan perjalanan mereka memasuki hutan. Malam pun tiba dan mereka sudah sampai di lokasi pesawat mereka jatuh. Di situ banyak sekali mayat teman mereka yang telah meninggal yang ditancapkan di bambu dan didirikan di atas tanah. Daniel pun menemukan GPS yang mereka bawa, namun sayangnya baterainya habis. Mereka pun mendengar notifikasi dari HP yang dibawa ke arah. Mereka pun mengambilnya. Namun sayangnya mereka pun terjatuh bersama mayat Kara dan mereka berdua ditemukan oleh suku itu. Keesokan paginya Justin baru sadar dari pingsannya. Dia sedang dibaluri sesuatu yang membuat tubuhnya menjadi putih. Dan Justin pun melihat Daniel yang sedang diikat di sebuah tiang dan tulangnya dipukuli oleh Algojo. Dan Algojo itu pun melumuri Daniel dengan sesuatu di seluruh tubuh Daniel. Dan tiba-tiba semut pun datang dan menggerogoti tubuh Daniel. Dia pun teriak kesakitan. Tiba-tiba kepala suku menghampiri Justin dan ingin menusukkan benda ke dalam vaginanya. Saat benda itu mau ditusuk, seseorang pun teriak sambil membawa kepala seorang pekerja. Semua anggota suku itu pun langsung mengambil senjata mereka dan menuju tempat yang diberitahu anggota suku itu. Justin yang sedang menangis tiba-tiba didatangi anak yang menyukai kalung Justin. Dia memotong tali yang mengikat tangan Justin. Saat Justin ingin membuka tali yang mengikat kakinya, ibu itu langsung berbalik badan dan ingin meniup serbuk putih yang membuat pingsan. Namun Justin menumpahkannya dan mengenai ibu itu. Justin pun menarik tulang yang ada di hidung ibu itu dan menendang hingga jatuh. Justin kabur dengan dibantu anak itu. Justin juga ingin menyelamatkan Daniel. Namun Daniel menyuruh Justin untuk membunuhnya karena dia tidak bisa kemana-mana karena tulangnya patah. Justin pun gak berani membunuh Daniel. Namun anak itu meniupkan serbuk putih dan menyayat leher Daniel. Daniel pun tewas. Saat mereka ingin pergi, Alessandro meminta Justin untuk membebaskannya. Namun Justin tidak mau membebaskan Alessandro karena sudah tahu kebusukan Alessandro yang tidak memedulikan mereka. Justin dan anak itu pergi meninggalkan Alessandro. Sesampainya di dekat air terjun, anak itu menyuruh Justin untuk melanjutkan perjalanannya. Justin memberikan kalungnya kepada anak itu sebagai tanda terima kasih. Dan tiba-tiba seorang bocah, perempuan dan bapak-bapak mengambil anak laki-laki itu dan memarahinya. Saat mereka ingin menembak Justin, mereka melihat jaguar hitam yang sedang duduk di batu. Mereka pun gak berani menembak karena melihat hewan astral. Justin yang melihat jaguar hitam mencoba melintasinya dengan hati-hati. Dan dia pun berhasil melewatinya. Justin pun tiba di sebuah tempat dan dia melihat pertempuran orang Peru yang menggunakan senjata api dan suku itu. Suku ini pun banyak yang tewas karena kalah melawan mereka yang menggunakan senjata api. Justin pun memanfaatkan kesempatan itu dengan menunjukkan HP yang dia bawa dari Daniel dan berpura-pura sedang merekamnya. Pertempuran pun terhenti. Ketua itu pun menyuruh Justin untuk meletakkan HP-nya ke tanah. Justin pun melakukannya, namun dia melemparkannya di batu hingga HP itu pecah untuk menyembunyikan tipuannya. Ketua itu mengambil HP Justin, namun karena HP-nya rusak, ketua itu tidak bisa melihat videonya. Terpaksa ketua itu menyuruh anak buahnya untuk mengantar Justin ke tempat asalnya. Saat tiba di helikopter,
Seseorang menanyakan kepada Justin apakah ada seseorang dalam hutan, namun Justin mengatakan tidak ada. Padahal dia tahu masih ada Alejandro, tetapi dia tidak mau menyelamatkan Alejandro. Singkat cerita, dia pun diwawancarai oleh anggota PBB. Namun anehnya, Justin membohongi semua orang dengan cerita palsunya yang dibuat Justin. Dia melakukan itu agar suku Yahes tidak dibunuh oleh PBB. Keesokan paginya, dia pun pergi kuliah seperti biasa dan tiba-tiba Alejandro menghampirinya. Justin pun terkejut dan seketika Justin membuka mulutnya dan menampakkan gigi yang aneh. Dan dia langsung menggigit leher Alejandro. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Justin pun terbangun dengan wajah yang sangat cemas. Casey pun menenangkannya dan mereka berangkat ke kampus. Namun gilanya lagi, mereka melihat organisasi sedang berkumpul dengan memakai kaos yang sama dengan wajah Alejandro yang terpampang di kaos mereka. Mereka ingin mengikuti jejak Alejandro tanpa mengetahui kebusukan Alejandro dan film pun selesai. Namun tiba-tiba film itu pun dimulai lagi. Kakaknya Alejandro menelpon Justin karena melihat adiknya Alejandro yang terlihat di GPS satelit. Dan film pun baru selesai. Nah, itu dia guys cerita film The Green Inferno. Filmnya seru sekali bukan? Sangat menegangkan juga mengerikan. Kita diperlihatkan pembantaian yang dilakukan suku Yahes. Namun film ini sangat gantung sekali. Kita tidak diberitahu bagaimana keadaan Samantha yang melarikan diri. Apakah dia selamat atau tidak. Juga tidak dijelaskan mengapa mereka memakan manusia. Sedangkan hewan ternak di situ sangatlah banyak. Seperti babi, lembu, dan ayam. Mengapa mereka memakan manusia dan juga nggak diberitahu keadaan anak yang menyelamatkan Justin. Apakah dia dibunuh karena melepaskan mangsanya. Juga nggak diberitahu bagaimana bisa Alejandro bisa selamat. Sedangkan suku itu masih ada yang tersisa karena yang tewas saat perang tidak semua melainkan sebagian saja. Mungkin segini aja dulu perjumpaan kita ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan subscribe juga channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan like juga jika kalian terhibur. Selanjutnya film apa lagi nih yang mau kita bahas? Silakan tulis di kolom komentar ya. Pasti aku baca kok. Oke, see you next video ya. Bye bye.